Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua ya, anak-anak sekalian. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang alat-alat optik bagian yang pertama. Pada alat optik bagian yang pertama ini, nanti akan kita bahas mengenai alat optik jenis yang pertama, yaitu mata dan kacamata. Kemudian alat optik yang kedua yaitu loop. Dan materi untuk alat-alat optik ini adalah untuk kalian kelas 11 IPA. Langsung saja kita mulai. Alat optik itu adalah alat-alat yang bekerja berdasarkan pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Dan sifat cahaya ini meliputi sifat dipantulkan dan dibiaskan. Kemudian alat optik yang dikenal di dalam materi ini diantaranya adalah mata. Kemudian yang kedua nanti kacamata. Yang ketiga adalah loop. Yang keempat adalah mikroskop. Dan yang kelima adalah teropong. Tapi pada bagian pertama ini nanti kita akan bahas yang pertama yaitu mata. Kemudian dipadukan dengan kacamata. Kita langsung mulai yang pertama yaitu mata. Mata merupakan indera penglihatan yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Mata, kalau kita lihat anatominya adalah seperti pada gambar ini. Dan di sini mata, sebagaimana kita sudah ketahui, fungsinya adalah menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata, dan bayangan yang dihasilkan ditangkap oleh retina mata. Yang kedua, alat optik jenis yang kedua yaitu kacamata. Kacamata ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu mata orang-orang yang memiliki cacat mata. Pada bagian ini nanti akan dibahas cacat mata, yaitu rabun jauh, rabun dekat. Silindris ini tidak kita bahas, tapi nanti yang kita bahas adalah presbiopik. Dan kita langsung teruskan. Bagian mata yang masih belum memiliki cacat, ini adalah mata normal. Pada mata normal, sebagaimana kita lihat pada ilustrasi gambar, sinar yang masuk nanti akan ditangkap oleh lensa mata. Dan lensa mata itu akan memfokuskan bayangan dari benda yang dilihat di retina. Jadi bayangan dari benda yang dilihat oleh mata normal akan jatuh pada retina mata. Baik itu benda yang berada di jauh maupun benda-benda yang ada di dekat mata. Sedangkan yang kita bahas berikutnya adalah cacat mata. Di dalam fisika dikenal beberapa macam cacat mata. Yang pertama adalah hipermetropi. Hipermetropi ini lebih juga dikenal dengan nama rabun dekat. Ilustrasi tentang rabun dekat atau hipermetropi bisa kita lihat pada gambar. Ketika mata hipermetropi atau rabun dekat ini melihat suatu benda pada jarak tertentu, bayangan yang dihasilkan ternyata tidak jatuh di retina mata. Dan pada mata jenis ini, jatuh bayangannya adalah di belakang retina. Sehingga untuk agar bayangan yang dihasilkan oleh mata tersebut jatuh di retina mata, maka diperlukan lensa. Dan lensa itu adalah lensa cembung, sebagaimana pada gambar kedua itu. Dan lensa cembung di sini adalah memindahkan benda yang dilihat mata yang pada jarak tertentu tadi supaya beralih atau berpindah ke titik dekat mata, sehingga nanti lensa mata akan menangkap bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata akan jatuh di retina mata. Selanjutnya, agar dapat melihat dengan jelas sebagaimana mata normal, maka penderita hipermetropi ini harus ditolong dengan kacamata yang berlensa cembung. Dan
pada perhitungannya nanti kekuatan atau daya dari lensa yang digunakan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan 1/S plus 1 per min Sn. Di sini tanda Sn bertanda negatif karena sebenarnya bayangan yang dihasilkan oleh lensa kacamata itu berada di depan lensa, sehingga tandanya negatif. Dan Sn di sini adalah merupakan titik dekat mata normal. Dan kalau kita berikan keterangan, silahkan nanti ditulis keterangannya. P itu adalah daya lensa atau kekuatan lensa kacamata, satuannya dioptri. Kemudian S itu adalah jarak benda, satuannya meter atau sentimeter. Sedangkan Sn itu adalah titik dekat mata normal. Dan sebagaimana telah dibahas di SMP, titik dekat mata normal itu 25 cm. Rumus ini atau persamaan ini bisa kita tuliskan P sama dengan 1/F. Kita waktu di SMP, anak-anak waktu di SMP itu belajar bahwasannya pada lensa itu berlaku 1/S plus 1/S aksen itu sama dengan 1/F. Jadi di sini rumus P yang ada di sebelah kiri bisa dinyatakan dalam bentuk P seperti yang ada di sebelah kanan. Persamaan ini memberi pengertian bahwasanya agar bayangan benda yang dilihat mata penderita hipermetropi jatuh tepat di retina mata, jaraknya harus dipindahkan ke titik jarak baca mata normal, yaitu Sn sama dengan 25 cm. Tanda negatif ini sekali lagi adalah menunjukkan bahwasanya bayangan dari lensa kacamata yang dilihat oleh mata itu berada di depan lensa kacamata. Kita teruskan dengan contoh soal. Seseorang tidak dapat membaca pada jarak normal, yaitu 25 cm, saat melihat benda. Dia bisa melihat benda dengan jelas jaraknya 1 meter dan selebihnya. Tentukan daya kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat pada jarak baca mata normal. Dan tentukan pula jarak fokus lensanya. Penyelesaian, ini tadi muncul duluan penyelesaiannya. Kita langsung berikan penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus P sama dengan 1/S plus 1 per min Sn. Di sini bisa kita masukkan nilainya, karena S jarak mata normal merupakan benda bagi lensa, maka S di sini kita tuliskan dalam satuan meter, yaitu 0,25. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan 0,25 plus 1 per min 1. Jadi jaraknya tadi 1 meter yang dilihat oleh mata. Berikutnya kita sederhanakan persamaan ini. 1 per 0,25 tentu 4. Sedangkan plus 1 per min 1 ini hasilnya adalah min 1. 4 plus min 1 sama dengan 3. Dan satuannya tentu adalah dioptri. Karena pertanyaan kedua disuruh menentukan jarak fokus lensanya, maka dari rumus P sama dengan 1/F, P-nya sudah ada ketemu 3, kemudian kita masukkan sama dengan 1/F. Kalau kita cari F-nya gimana? Baik, F tentu sama dengan 1/3. Ya, 1/3 itu dalam satuan meter, maka kalau kita jadikan sentimeter, tentu 3,3. D ini sebenarnya satuan sentimeter ya. Jadi silahkan diganti saja. D-nya itu diganti sentimeter, bukan D. Selanjutnya saya berikan soal. Ya, soal ini dikerjakan di buku tugas. Untuk soal yang pertama. Soalnya adalah titik dekat seorang 2 meter. Berapakah kuat kacamata baca yang diperlukannya? Silahkan nanti dicari dengan persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan di depan. Dan kita tentu lanjutkan cacat mata yang kedua, yaitu miopi. Miopi ini dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan mata rabun jauh atau tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya relatif jauh. Dan skema
dari miopi dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar yang atas, apabila seseorang melihat dengan matanya pada jarak jauh tak terhingga, bayangan yang dibentuk ternyata tidak tepat di retina mata, tetapi berada di depan retina mata. Nah, pada miopi ini tentu diperlukan kacamata yang nanti lensa mata kacamata tersebut bisa memindahkan bayangan yang ditangkap oleh lensa mata nanti bisa jatuh di retina mata. Dan tentu kacamata yang diperlukan adalah yang berlensa negatif. Dan daya dari lensa kacamatanya dapat dicari dengan P sama dengan 1 per tak terhingga plus 1 per min PR. Kemudian sebagaimana pada rumus yang awal tadi, P ini sendiri bisa dinyatakan dalam bentuk F. Tapi karena kacamata yang digunakan tadi berlensa negatif, maka F-nya bertanda min. Jadi P sama dengan 1 per min F. Titik jauh mata miopi disebut dengan punctum remotum tadi, ya, PR. Kita terapkan persamaan yang kita dapat dengan menyelesaikan soal. Contoh soal, seseorang tidak dapat melihat benda jauh tak terhingga dengan jelas. Kemudian dia memeriksakan diri ke dokter mata. Untuk mengatasi kelemahan itu, dia diberi saran oleh dokter mata untuk memakai kacamata dengan lensa yang berkekuatan min sepertiga dioptri. Berapa titik jauh mata orang tersebut? Kita selesaikan penyelesaiannya. Kita gunakan rumus tadi P sama dengan 1 per tak terhingga plus 1 per min PR. Kita masukkan nilai P karena sepertiga, kemudian 1 per tak terhingga plus 1 per min PR tetap, ya. Dan ini kalau kita pindah ruaskan, yang 1 per min PR kita pindah ke ruas kiri dan sepertiga yang min itu kita pindah ke ruas kanan, maka nanti akan menjadi 1 per PR sama dengan 1 per tak terhingga plus 1 per 3. 1 per tak terhingga berapa? 0, ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah apa? 1 per PR asalnya, ya. 1 per PR sama dengan 1 per 3. Tentu PR-nya sama dengan 3 dan satuannya adalah meter. Harusnya ini meter bukan dioptri, ya. Kalau dioptri itu satuan apa tadi? Satuan kekuatan lensa kacamata. Jadi jangan salah. Selanjutnya kita teruskan lagi bagian berikutnya, yaitu soal kedua yang harus kalian kerjakan dan dikerjakannya di buku tugas. Ini diingatkan terus. Soalnya titik dekat mata seorang siswa terletak pada jarak 120 cm di depan mata. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang berada 30 cm di depan matanya. Hitung kekuatan lensa kacamata yang diperlukan, yang dipakai oleh siswa tersebut. Kita lanjutkan poin yang ketiga dari cacat mata yang namanya presbiopi. Nah, mata presbiopi ini adalah mata cacat mata yang disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata karena usia lanjut. Jadi ini matanya orang-orang yang udah usianya lanjut. Akibat berkurangnya daya akomodasi ini, lensa mata tidak dapat mencembung dan memipih sesuai dengan kebutuhan. Gangguan presbiopi ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata yang berlensa rangkap atau disebut dengan kacamata bifokal. Lensa negatif terdiri dari lensa negatif atau cekung yang berada di bagian atas, berfungsi untuk melihat benda yang jauh, sementara lensa positif atau cembung yang berada di bagian bawah dan berfungsi untuk melihat benda yang dekat. Jadi ini sering ya kalian lihat pada orang-orang tua itu kacamata antara atas dan bawahnya lensanya beda. Nah, itulah namanya kacamata untuk membantu penderita presbiopi. Terus lanjut lagi bagian bahasan yang ketiga. Setelah mata, kacamata, maka yang ketiga di sini adalah loop. Loop sering disebut dengan kaca pembesar. Dan loop atau kaca pembesar orang sebagian menyebut dengan surya kanta.
yaitu lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Tentu anak-anak sering melihat dipakai oleh siapa? Ya, tukang arloji, tukang servis yang melihat benda-benda kecil ya supaya nampak jelas. Dan gambar berikut ini adalah ilustrasi secara grafis yang menunjukkan bagian atas itu penglihatan mata dengan tanpa loop ya, mata telanjang kalau dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Di gambar yang pertama itu jarak benda yang berupa panah merah itu berjarak S dan sudut pandang dari mata di situ ada sudut pandangnya ya, yang diberikan simbol theta. Ya, bisa sebetulnya diberi simbol lambang alfa dan lambang-lambang sudut yang lain. Kemudian pada gambar kedua di situ terlihat seseorang dengan matanya dia melihat sebuah benda, dan benda ini supaya tampak lebih besar dia gunakan lensa positif yang tadi kita sebut dengan loop ya, dengan loop, dan jarak bendanya tentunya adalah S, sedangkan jarak bayangannya yang panah tinggi kemudian bergaris putus-putus itu adalah bayangan dari benda yang dilihat dengan menggunakan lensa positif yaitu loop. Maka perbesaran anguler atau perbesaran sudut oleh loop untuk mata tidak berakomodasi itu dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan Sn per F. Di sini Bapak kasih keterangan M itu adalah perbesaran ya. Satuannya tentu berapa kali, gitu. Diperbesar berapa kali, jadi satuannya kali kalau perbesaran. Kemudian Sn itu jarak dekat, titik dekat mata normal seperti awal kita bahas. Kemudian F itu fokus, baik Sn maupun F itu satuannya adalah cm. Dan untuk perbesaran angular oleh loop dan mata dalam kondisi berakomodasi dapat dihitung dengan menggunakan M sama dengan Sn per F plus 1. Tentu langsung supaya paham kita terapkan untuk contoh soal. Seorang siswa melihat sebuah benda kecil dengan menggunakan loop yang berjarak fokus 10 cm. Jika benda diletakkan di titik fokus loop, tentukan perbesaran loop. Ya, jadi di sini diketahui dan diketahuinya ditulis sendiri. Ini langsung Bapak kasih penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita lihat dulu dalam soal tadi, karena loop itu karena benda ya, maksudnya benda itu berada pada titik fokus loop, berarti pengamatan yang dilakukan oleh pengamat itu tanpa berakomodasi karena nanti bayangannya harus di titik tak terhingga, sehingga di sini fokusnya itu sama dengan jarak bendanya yaitu 10 cm. Dan persamaan yang digunakan tentu karena tanpa akomodasi M sama dengan Sn per F. Dan kita masukkan nilainya, Sn-nya 25 ini dalam cm, sedangkan fokusnya fokusnya itu 10, sehingga 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Satuannya adalah kali. Jadi maksudnya perbesaran dari benda yang diamati dengan loop itu 2 kali bendanya. Dan terakhir sekali soal ketiga untuk kalian, silahkan ditulis. Seorang tukang arloji ya bermata normal menggunakan loop yang berkekuatan 10 dioptri. Tentukan jarak benda ke loop dan perbesaran angulernya jika diharapkan pengamatannya nanti bisa dilakukan dengan berakomodasi maksimum. Yang A, yang B, pengamatannya mata tak berakomodasi. Baiklah, demikian anak-anak, pembelajaran kita pada kali ini sudah tuntas. Mata, kacamata, dan loop ini merupakan bagian pertama, dan tunggu tentu pada bagian kedua nanti akan kita bahas tentang mikroskop dan teropong. Terima kasih atas perhatian dan keseriusan anak-anak, dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.